Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Misbahuddin. Saya dari kelas manajemen D, dan pada video ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai strategi pemasaran pada produk Aqua. Dan berikut adalah beberapa poin yang akan saya sampaikan pada presentasi ini, dimulai dari poin 1 sampai poin terakhir, yaitu poin nomor 6 mengenai kesimpulan. Kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan. Nah, produk Aqua berada dalam naungan PT Aqua Golden Mississippi yang didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan atau AMDK pertama di Indonesia, dengan pabrik pertama didirikan di Bekasi. Dan pada tahun 1998, Aqua melakukan terjadinya aliansi strategis antara PT Tirta Investama pada masa itu dengan Danone melalui Danone Asia Holding Pte Ltd, dan pada tahun 2001 Danone meningkatkan kepemilikan sahamnya sehingga menjadi pemegang saham di grup Aqua. Jadi menjadi pemegang saham terbesar di grup Aqua dan menyebabkan seluruh produk Aqua harus mencantumkan logo Danone di setiap kemasan produknya. Yang kedua adalah mengenai jenis-jenis produk yang dihasilkan Aqua. Berikut adalah gambar-gambar jenis produk yang dihasilkan oleh Aqua, dimulai Aqua reguler, Aqua Kids, Maison, Aqua 100% recycle, sampai Aqua Sparkling dan Still Water. Dan lalu poin ketiga adalah strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning pada Aqua. Untuk segmentation, yang pertama segmentation. Menurut Kotler dalam bukunya yang terbit tahun 1994, segmentation adalah suatu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui bauran pemasaran. Nah, di mana dalam segmentation ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada geografis, ada demografis, dan psikografis. Untuk yang geografis, di mana untuk yang geografis dapat dikatakan Aqua merupakan sebuah produk yang tidak terpengaruh oleh perbedaan iklim. Hal ini dikarenakan kebutuhan air minum dan air bersih akan selalu terus terjadi secara terus-menerus sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak mengenal kondisi alam sekitar. Terbukti dengan Aqua memegang lebih dari 62% pasar air kemasan di Indonesia dan juga berhasil mengekspor Aqua ke Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia. Yang kedua adalah demografis. Aqua dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, usia maupun status sosial masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah, kapasitas produksi, kualitas, dan pemasaran hingga pelosok desa, serta ajakan untuk selalu mengkonsumsi air putih, air bersih, dan praktis untuk dikonsumsi dimanapun. Aqua dikonsumsi oleh semua kalangan, juga semakin dibuktikan dengan diluncurkannya Aqua Kids dengan gambar-gambar yang unik dan berwarna-warni yang semakin menambah bahwa Aqua bisa diterima oleh semua kalangan. Lalu yang ketiga adalah psikografis. Aqua dikemas dengan berbagai bentuk jenis kemasan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Akan air bersih yang praktis untuk diminum kapan saja dan di mana saja. Misalnya, bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup aktif dalam kehidupan sehari-hari dapat memilih produk kemasan botol 600 ml yang praktis dan bisa dibawa kemanapun dan dapat diminum di mana saja. Untuk berbagai dapat memilih kemasan ukuran 1500 ml, ukuran galon 19 liter, dan rumahan maupun gelas plastik sebagai suguhan praktis untuk minum. Yang kedua adalah targeting. Menurut Kotler dan Armstrong, targeting adalah kelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Cakupan pasar Aqua sendiri cukup luas, tidak mengenal kondisi geografis maupun status sosial, dikarenakan kebutuhan akan air bersih untuk minum merupakan kebutuhan paling utama bagi setiap orang di berbagai penjuru daerah. Sasaran atau target pasar pun tak hanya cukup sampai kalangan bawah saja, hingga kalangan atas dengan memproduksi produk dalam berbagai bentuk kemasan. Yang ketiga adalah positioning. Menurut Cipto dan Chandra mengatakan bahwa positioning adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan
dengan produk merek atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Sebagai pelopor produk air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia, Aqua merupakan market leader. Data-data yang menyangkut dan penghargaan, data-data yang menyangkut Aqua sebagai market leader dapat dilihat di berbagai lembaga survei dan penghargaan sebagai bahan acuan. Hal-hal yang terkait menyangkut teknologi, pemrosesan, kualitas, sistem promosi, dan pemasaran Aqua menjadi sebuah kesan yang begitu melekat baik di masyarakat. Misalnya, jika seseorang menyebutkan atau membeli sebuah produk air minum dalam kemasan, akan memiliki kecenderungan untuk menyebutkan Aqua meskipun produk air minum dalam kemasan tersebut merupakan produk yang lain. Poin yang ketiga yaitu strategi diferensiasi yang dilakukan oleh produk Aqua. Sejak awal kemunculannya, produk Aqua sudah melakukan berbagai strategi diferensiasi. Salah satunya yaitu mengemas air minum dalam kemasan botol, dan di mana pada zaman tersebut air minum dalam kemasan botol merupakan hal yang baru dan hal yang masih sangat awam di masyarakat pada masa itu. Yang kedua adalah memperbaharui kemasannya, yaitu berupa memperbaharui tutup galon 19 liter yang dimana tutup galonnya dulu tuh hanya berwarna biru saja, kemudian diganti dengan tampilan tutup galon baru seperti pada gambar di samping bisa dilihat dengan model tutup dua warna injection, dan dimana model tutup dua warna injection Aqua ini merupakan model tutup dua warna injection pertama di Indonesia bahkan di dunia. Lalu yang ketiga adalah dengan melakukan variasi produk Aqua. Ya, salah satunya adalah dengan produk Aqua Kids untuk menarik pelanggan anak-anak untuk bisa meminum Aqua, itu untuk menarik perhatian anak-anak dengan gambar-gambarnya, dengan karakter-karakternya, dengan kartun-kartunnya yang lucu-lucu. Yang kedua adalah Aqua Sparkling Water dan Aqua Still Water dengan botol yang bisa dibilang elegan, yang bisa dibilang mewah gitu kan, untuk menyasar kalangan-kalangan menengah, kalangan premium. Lalu yang keempat adalah minuman isotonic maison, yang dimana Aqua melakukan diferensiasi dalam bentuk minuman isotonik atau minuman kesehatan gitu kan, dan juga dengan beberapa produk-produk diferensiasi yang lainnya. Aqua sebagai leader market air minum dalam kemasan yang sudah lama berdiri menyebabkan namanya hanya dikenal oleh generasi tua saja. Sedangkan generasi muda juga memiliki andil yang begitu sangat besar dalam hal pembelian pada masa itu, sehingga Aqua harus melakukan repositioning agar produknya, agar brandnya bisa bertahan dan bisa bersaing dengan air minum dalam kemasan lainnya. Nah, dalam kasus repositioning ini, Aqua melakukan berbagai cara untuk melakukan repositioning, yaitu pertama dengan melakukan kampanye hashtag ada Aqua. Yang kedua, Aqua meluncurkan kampanye Temukan Indonesiamu yang bertujuan untuk mengajak anak muda mencintai negerinya dengan mengadakan kompetisi desain dan grafis. Yang ketiga, Aqua pada bulan Ramadan beberapa tahun lalu sempat menyosialisasikan kampanye pola 2+4+2, dan di mana kampanye ini merupakan cara komunikasi Aqua kepada konsumen untuk mencukupi asupan air sebanyak 8 gelas per hari selama puasa. Dan selain itu juga Aqua mengadakan yang namanya DNC, yaitu Danone Nation Cup, di mana Danone Nation Cup merupakan ajang sepak bola untuk meningkatkan brand dan image Aqua di kalangan generasi muda. Poin yang terakhir adalah kesimpulan. Aqua sebagai leader market dalam bidang air minum dalam kemasan atau AMDK yang sudah berdiri sejak tahun 1973 menjadikannya sebagai merek air minum dalam kemasan paling terkenal di Indonesia. Hal ini tidak akan terjadi tanpa strategi pemasaran yang baik untuk menguasai pasar, dimulai dari segmentation, targeting, dan positioning Aqua gitu kan. Dan selain itu juga yang menyebabkan keberhasilan dari Aqua juga tidak terlepas dari strategi diferensiasi yang Aqua lakukan yang bisa dibilang out of the box dan selalu menjadi pelopor dalam hal diferensiasi produk. Dan juga repositioning dan program-program Aqua serta berbagai macam penghargaan yang sudah Aqua terima
Dan kualitas Aqua juga menjadi faktor produk Aqua masih tetap eksis hingga saat ini. Demikianlah presentasi dari saya mengenai strategi pemasaran dari produk Aqua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.